Selamat pagi kakak-kakak semuanya. Kami dari bidang Kajipram pada hari ini akan menjelaskan materi tentang peraturan baris berbaris atau yang sering kita sebut dengan PBB. PBB sendiri merupakan peraturan tata cara baris berbaris yang diwujudkan dalam bentuk latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dan jiwa korsa yang diarahkan kepada terbentuknya suatu sikap berkarakter dan jasmani yang tegap, tangkas, menumbuhkan disiplin, loyalitas tinggi, kebersamaan, dan rasa tanggung jawab sehingga senantiasa mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan individu. Istilah dalam PBB yang pertama ada aba-aba, merupakan perintah yang diberikan oleh seorang komandan atau pemimpin atau pejabat tertua atau pejabat yang ditunjuk kepada pasukan atau sekelompok orang untuk dilaksanakan pada waktunya secara serentak atau berturut-turut dengan tepat dan tertib. Kedua, ada aba-aba petunjuk yang merupakan aba-aba yang dipergunakan hanya jika perlu untuk menegaskan maksud daripada aba-aba peringatan atau pelaksanaan. Yang ketiga ada aba-aba peringatan adalah inti perintah yang harus jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Yang terakhir adalah aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba petunjuk atau peringatan dengan cara serentak atau berturut-turut. Dalam baris berbaris ada 3 macam aba-aba, yaitu yang pertama aba-aba petunjuk, yang kedua aba-aba peringatan, dan yang ketiga aba-aba pelaksanaan. Aba-aba petunjuk dipergunakan hanya jika perlu untuk menegaskan maksud dari aba-aba peringatan atau pelaksanaan. Contohnya, untuk perhatian kepada komandan Kompi A. Ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Yang pertama, dalam pelaksanaan upacara, aba-aba petunjuk disesuaikan dengan jabatan dalam upacara. Inspektur upacara berarti aba-abanya kepada inspektur upacara. Yang kedua, dalam pelaksanaan apel, aba-aba petunjuk disesuaikan dengan jabatan organik. Untuk komandan atau wadan atau kas, KA atau waka, dir atau wadir, kepada dan atau dir atau KA atau wakil. Dan selain itu, aba-aba petunjuknya adalah pawas, kepada perwira pengawas. Yang ketiga ada kepada komandan batalion, kepada komandan batalion. Yang keempat ada kepada kepala ajendam, kepada kepala ajendam. Aba-aba peringatan adalah inti perintah yang harus jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Contoh, lencang kanan, duduk siap, istirahat di tempat. Aba-aba pelaksanaan untuk menegaskan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba petunjuk atau peringatan dengan cara serentak atau berturut-turut. Contoh, gerak, jalan, mulai. Ketentuan pemberian aba-aba diatur sebagai berikut. Yang pertama, pemberi aba-aba harus berdiri dengan sikap sempurna menghadap pasukan kecuali aba-aba yang diberikan itu berlaku juga bagi pemberi aba-aba. Maka pemberi aba-aba tidak perlu menghadap pasukan. Contohnya, waktu komandan upacara memberi aba-aba penghormatan kepada irup atau inspektur upacara. Hormat senjata, gerak, pelaksanaan. Pada waktu memberi aba-aba dan UP menghadap ke arah inspektur upacara atau irup sambil melakukan gerakan penghormatan bersama-sama dengan pasukan. Setelah penghormatan selesai dibalas oleh irup, maka sikap sedang memberi hormat dan UP memberikan aba-aba tegak senjata gerak. Dan setelah aba-aba itu dan UP bersama-sama pasukan kembali ke sikap sempurna. B. Aba-aba diucapkan dengan suara lantang, tegas, dan bersemangat. C. Untuk gerakan kelompok atau pasukan dilaksanakan secara serentak bersama-sama. OYK dan UP itu artinya komandan upacara. Dalam PBB ada beberapa istilah yang sering kita dengar. Yang pertama, gerak adalah aba-aba pelaksanaan untuk gerakan-gerakan yang menggunakan kaki dan gerakan-gerakan yang memakai anggota tubuh serta alat lainnya baik dalam keadaan berjalan maupun berhenti. Yang kedua ada mulai, adalah aba-aba pelaksanaan untuk gerakan-gerakan pelaksanaan perintah yang harus dikerjakan berturut-turut. Yang ketiga ada jalan, adalah aba-aba pelaksanaan untuk gerakan-gerakan kaki yang dilakukan dengan meninggalkan tempat. 4. Selesai adalah suatu aba-aba gerakan akhir kegiatan yang aba-aba pelaksanaannya diawali dengan mulai. Yang pertama yaitu sikap sempurna.
Sikap sempurna adalah sikap siap posisi berdiri dan duduk. Dalam pelaksanaannya, sikap tidak ada gerakan bagi anggota tubuh dengan ketentuan yang telah diatur pada tiap-tiap bentuk posisi sikap sempurna. Ketentuan umum dalam sikap sempurna sebagai berikut. A. Sikap sempurna diawali dari sikap istirahat. B. Aba-aba dalam sikap sempurna terdiri atas 1. Pada posisi berdiri siap sama dengan gerak. Pada posisi duduk siap sama dengan gerak. Pelaksanaan sikap sempurna posisi berdiri diatur dengan ketentuan sebagai berikut. A. Sikap berdiri badan tegak. B. Kedua tumit rapat dengan kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat. C. Lutut lurus dan paha dirapatkan. Tumpuan berat badan dibagi atas kedua kaki. D. Perut ditarik dan dada dibusungkan. E. Pundak ditarik sedikit ke belakang dan tidak dinaikkan. F. Kedua tangan lurus dan rapat di samping badan, pergelangan tangan lurus, jari-jari tangan menggenggam, tidak terpaksa dirapatkan pada paha. G. Punggung ibu jari menghadap ke depan, merapat pada jahitan celana. H. Leher lurus, dagu ditarik sedikit ke belakang. I. Mulut ditutup, pandangan mata lurus mendatar ke depan, bernapas sewajarnya. Saya Maulidia Nurbaiti dari Kajipram akan mempraktekkan cara sikap sempurna. Cara melakukan sikap sempurna yang benar yaitu kita berdiri tegak, lalu tumit dirapatkan dan telapak kaki membentuk sudut 45 derajat. Perut ditarik, lalu dada dibusungkan dan pundak dinaikkan. Selanjutnya tangan diluruskan di samping badan, lalu tangan digenggam di samping paha dan diluruskan. Yang terakhir, mulut ditutup, pandangan mata ke depan dan bernafas sewajarnya. Terima kasih. Selanjutnya adalah gerakan perubahan arah di tempat. Gerakan perubahan arah di tempat meliputi yang pertama hadap kanan, yang kedua hadap kiri, yang ketiga serong kanan, yang keempat serong kiri, dan balik kanan. Yang pertama, hadap kanan. Urutan kegiatan hadap kanan diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, aba-aba. Hadap kanan, gerak. Yang kedua, saat aba-aba pelaksanaan, kaki kiri diajukan melintang di depan kaki kanan dengan lakukan kaki kiri berada di ujung kaki kanan. Berat badan berpindah ke kaki kanan, pandangan mata tetap lurus ke depan. Selanjutnya, tumit kanan dan badan diputar ke kanan 90 derajat dengan poros tumit kaki kanan. Yang keempat, kaki kiri dirapatkan kembali ke kaki kanan seperti dalam keadaan sikap sempurna. Selanjutnya hadap kiri. Urutan kegiatan hadap kiri diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, aba-aba hadap kiri, gerak. Yang kedua, saat aba-aba pelaksanaan, kaki kanan diajukan melintang di depan kaki kiri dengan lakukan kaki kanan berada di ujung kaki kiri. Berat badan berpindah ke kaki kiri, pandangan mata tetap lurus ke depan. Yang ketiga, tumit kaki kiri dan badan diputar ke kiri 90 derajat dengan poros tumit kaki kiri. Yang keempat, kaki kanan dirapatkan kembali ke kaki kiri seperti dalam keadaan sikap sempurna. Untuk hadap kanan, kaki kiri dilintangkan 45 derajat dengan jarak 1 kepal antara kakinya. Namun badan masih tetap menghadap ke depan. Kemudian badan ditarik ke kanan dan tumpuan
ada di kaki kanan. Seperti ini. Untuk aba-abanya sendiri, hadap kanan, gerak. Contohnya seperti ini. Siap, gerak. Hadap kanan, gerak. Untuk langkah terakhir, kaki kiri ditarik merapat pada kaki kanan. Setelah itu badan menghadap ke kanan. Untuk hadap kiri sama tekniknya, hanya hadapnya yang berbeda. Kaki kanan disilangkan 45 derajat, namun posisi badan masih menghadap ke depan. Kemudian badan ditarik ke kiri. Setelah itu kaki kanan ditarik untuk merapat ke kaki kiri. Aba-abanya sendiri hadap kiri, gerak. Contohnya seperti ini. Siap, gerak. Hadap kiri, gerak. Kemudian balik kanan. Urutan kegiatan balik kanan diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, aba-aba balik kanan, gerak. Yang kedua, kaki kiri diajukan melintang di depan kaki kanan. Lakukan kaki kiri di ujung kaki kanan membentuk huruf T dengan jarak 1 kepalan tangan. Tumpuan berat badan berada di kaki kiri. Posisi badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan. Kaki kanan dan badan diputar ke kanan 180 derajat dengan poros tumit kaki kanan. Dan yang keempat, tumit kaki kiri dirapatkan ke tumit kaki kanan namun tidak diangkat atau kembali seperti dalam keadaan sikap sempurna. Ada balik kanan. Untuk balik kanan, kaki kiri disilangkan membentuk huruf T seperti ini. Kemudian badan masih menghadap ke depan. Setelah itu badan ditarik memutar 180 derajat menghadap arah yang sebaliknya. Untuk aba-abanya sendiri yaitu balik kanan, gerak. Contohnya seperti ini. Siap, gerak. Balik kanan, gerak. Selanjutnya, saya akan membahas cara melakukan sarung kanan yang benar. Yang pertama, berdiri tegak, kaki dibuka selebar bahu. Yang kedua, lekukan kaki kiri ke depan ujung kaki kanan, tapi badan tetap menghadap ke depan. Yang ketiga, putar kaki kanan 45 derajat. Yang keempat, rapatkan tumit kaki kiri dan kanan selebar bahu dengan tetap membentuk sudut 45 derajat. Yang kedua, serong kiri. Yang pertama, berdiri tegak, kaki dibuka selebar bahu. Yang kedua, lekukan kaki kanan di depan ujung kaki kiri, tapi badan tetap menghadap ke depan. Lalu putar kaki kiri 45 derajat. Dan yang terakhir, rapatkan tumit kaki kiri dan kanan selebar bahu dengan tetap membentuk sudut 45 derajat. Selamat malam kakak-kakak, saya Valentin Diasi Salono dari bidang Kajipram akan menjelaskan cara tentang melakukan sarung kanan dan sarung kiri yang benar. Yang pertama adalah sarung kanan. Pertama, buka kaki selebar bahu, lalu letakkan kaki kiri di depan ujung kaki kanan seperti ini dengan posisi badan tetap menghadap ke depan. Lalu putar kaki kanan 45 derajat seperti ini dan rapatkan tumit kanan dan kiri seperti ini tetap membentuk 45 derajat dan dibuka selebar bahu. Yang kedua adalah serong kiri. Caranya yang pertama, buka kaki selebar bahu, kemudian letakkan kaki kanan di depan ujung kaki kiri seperti ini dengan badan tetap menghadap ke depan. Lalu putar kaki kiri 45 derajat seperti ini dan satukan tumit kanan dan kiri seperti ini, tetap dibuka selebar bahu dan berbentuk 45 derajat. Terima kasih. Selanjutnya, yang ketiga, gerakan jalan di tempat. Ketentuan umumnya, A. Jalan di tempat diawali dari posisi berdiri, sikap sempurna. B. Aba-aba jalan di tempat adalah jalan di tempat, gerak. Lalu urutan pelaksanaan jalan di tempat. A. Saat aba-aba pelaksanaan, kaki kiri dan kanan diangkat secara bergantian. Dimulai dengan kaki kiri diangkat terlebih dahulu. B. Posisi lutut dan badan membentuk sudut 90 derajat atau horizontal. C. Ujung kaki menuju ke bawah. D. Tempo langkah sama dengan langkah biasa. Artinya tidak terlalu
cepat. E. Badan tegak, pandangan mata lurus ke depan. F. Lengan lurus dirapatkan pada badan dengan tidak dilenggangkan. Selanjutnya, aba-aba henti gerak. A. Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan atau kiri jatuh di tanah lalu ditambah satu langkah. B. Selanjutnya, kaki kanan atau kiri dirapatkan pada kaki kanan atau kiri menurut irama langkah biasa dan mengambil sikap sempurna seperti semula. Selanjutnya akan saya jelaskan yang ketiga, gerakan jalan di tempat. Ketentuan umumnya, jalan di tempat diawali dari posisi berdiri sikap sempurna. Kemudian, aba-aba pelaksanaan jalan di tempat adalah jalan di tempat, gerak. Untuk urutan pelaksanaan jalan di tempat sendiri, yang pertama, saat aba-aba pelaksanaan, kaki kiri dan kaki kanan diangkat secara bergantian dimulai dari kaki kiri terlebih dahulu. Posisi lutut dengan badan membentuk sudut 90 derajat atau diangkat rata-rata air. Ujung kaki menuju ke bawah. Kemudian tempo langkahnya sama dengan langkah biasa. Setelah itu posisi badan tegak dan pandangan lurus ke depan. Setelah itu lengan dirapatkan pada badan pada samping kanan, samping kiri badan dan tidak dilenggangkan. Saya contohkan. Jalan di tempat, gerak. Seperti itu. Selanjutnya, aba-aba henti gerak. Saat pemberian aba-aba henti gerak atau saat aba-aba pelaksanaan diberikan, posisi kanan, saat aba-aba pelaksanaan diberikan pada saat kaki kanan atau kaki kiri jatuh di tanah lalu ditambah satu langkah. Saya contohkan. Selanjutnya, kaki kanan atau kaki kiri dirapatkan pada kaki kanan atau kiri dan kembali ke posisi sempurna. Catatan bagi kalian, apabila kalian berada dalam barisan, maka yang menjadi penjuru akan menjadi patokan untuk menyamakan tempo langkahnya. Selanjutnya yaitu sikap istirahat. Sikap istirahat adalah sikap posisi berdiri dan duduk. Dalam pelaksanaannya, sikap rileks bagi anggota tubuh dengan ketentuan yang telah diatur pada tiap-tiap bentuk posisi sikap istirahat. Ketentuan umum dalam sikap istirahat sebagai berikut. Sikap istirahat diawali dari sikap sempurna. Aba-aba dalam sikap istirahat adalah yang pertama, istirahat biasa. Istirahat di tempat, gerak. Yang kedua, istirahat perhatian dengan aba-aba. Untuk perhatian, istirahat di tempat, gerak. Yang ketiga, istirahat parade dengan aba-aba. Parade, istirahat di tempat, gerak. Khusus gerakan istirahat perhatian dan parade, pandangan mata ditujukan kepada yang memberi perhatian maksimal 45 derajat. Pelaksanaan sikap istirahat posisi berdiri diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, kaki kiri dipindahkan ke samping kiri dengan jarak selebar bahu. Kedua, kedua belah tangan dibawa ke belakang, tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan dengan ibu jari dan jari telunjuk tepat di pergelangan tangan kanan. Yang ketiga,
Punggung tangan kiri diletakkan di pinggang atau couple rim. Yang keempat, tangan kanan menggenggam. Yang kelima, pandangan mata tetap lurus ke depan. Yang keenam, khusus istirahat parade, posisi kedua kepalan tangan diletakkan di atas pinggang atau couple rim bagian belakang. Untuk pertama, kita bisa dimulai dengan sikap siap sempurna, kemudian sikap istirahat, kaki dibuka sebelah kiri selebar bahu, kemudian tangan kanan mengepal dan tangan kiri menggenggam tangan kanan seperti tadi. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Ini untuk aba-aba istirahat perhatian sama seperti tadi, namun untuk pandangan kita bisa atur maksimal 45 derajat. Parade, istirahat di tempat. Gerak. Untuk istirahat parade, kedua tangan berada di atas punggung sejajar dengan kedua tangan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.